Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uun Agung Prasetyo di channel Satu Asa, masih dalam video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Di video kali ini kita akan membahas apa itu kemasan, kenapa produk harus dikemas, dan apa saja fungsi-fungsi dari kemasan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya teman-teman aktifkan tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya terus mendapat update video terbaru dari kami. Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk mengamankan produk. Itu adalah definisi dari kemasan. Sedangkan pengemasan adalah proses mulai dari merancang atau mendesain kemasan, mencetak kemasan, sampai memasukkan produk ke dalam kemasan tersebut. Jadi ada dua istilah dalam dunia kemasan, yaitu kemasan dan pengemasan. Kemasan adalah wadahnya, pengemasan adalah prosesnya mulai dari membuat sampai memasukkan produk ke dalam kemasan. Terus kenapa produk harus dikemas? Produk harus dikemas supaya isi yang ada di dalamnya terjaga dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan, sehingga produk yang di dalamnya tidak cepat basi. Kalau itu produk makanan. Kalau untuk produk-produk yang lain, kenapa harus dikemas? Supaya untuk mengamankan produk tersebut. Kita berlanjut ke fungsi-fungsi dari kemasan. Fungsi dari kemasan yang pertama jelas tadi sudah disebutkan di pengertian dari kemasan ya, untuk mengamankan produk. Jadi kemasan ini pada dasarnya hal pertama ya harus bisa mengamankan produk tersebut. Fungsi kemasan yang kedua adalah sebagai identitas produk. Nah, sebagai identitas produk ini adalah fungsi kemasan yang sekarang diterapkan di era industri atau di era persaingan usaha, supaya bisa membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Jadi ada identitas khusus di dalam kemasan, mungkin itu dari merek, keterangan, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga dari kemasan yaitu untuk efisiensi. Efisiensi ini berarti ketika produk dikemas, satu akan memudahkan untuk dihitung karena ada satuan kemasannya, entah itu packs atau box dan lain sebagainya. Yang kedua, memudahkan juga untuk mengemas produk dalam jumlah atau satuan tertentu. Jadi kemasan yang sudah di pack atau di box dapat dikemas lagi dengan kemasan yang lebih besar dengan jumlah dan satuan yang sama. Fungsi yang keempat dan yang paling penting, nah kemasan ini sekarang bisa dijadikan sebagai media promosi. Kenapa kok kemasan bisa dijadikan media promosi? Karena di dalam kemasan kita bisa memberikan berbagai macam hal-hal menarik tentang informasi produk, tentang merek, dan juga tentang deskripsi produk yang dapat meningkatkan daya tarik si kemasan tersebut atau si produk tersebut, sehingga calon konsumen atau konsumen kita ketika melihat kemasan tersebut akan tertarik untuk membelinya. Fungsi kemasan yang keempat sebagai media promosi ini adalah yang kami tekankan untuk bisa dilakukan oleh teman-teman di Desapreneur. Kenapa? Karena kami melihat produk-produknya pelaku UKM di Desapreneur itu sebenarnya sudah bagus, kualitasnya baik, tapi sangat disayangkan kemasannya kadang masih kemasan polos, tanpa label sama sekali. Atau sudah ada label, tapi masih sangat minim, baru sekedar nama atau merek setelah itu menambahkan nomor handphone. Nah, produk-produk yang bagus, produk-produk yang sudah baik ini, ketika dikemas dengan yang kemasan biasa seperti itu kan, orang tidak tertarik terlebih dahulu untuk melihatnya. Kenapa? Karena calon konsumen kan belum mengenal produk kita secara personal. Jadi masih melihat produk itu secara general. Ketika produk tersebut tidak memiliki daya tarik, maka konsumen juga akan ragu untuk memilih produk tersebut. Berbeda dengan produk yang sudah bagus kualitasnya, enak rasanya, dan dikemas dengan kemasan yang menarik. Tentunya itu akan membuat konsumen ingin mencoba atau mau membeli produk tersebut. Karena dari kemasan saja sudah menarik. Setelah dibeli, diicip-icip, oh ternyata rasanya enak. Nah, setelah itu ada kemungkinan konsumen mau membeli produk tersebut kembali. Jadi itu ya teman-teman, kenapa pengemasan ini sangat penting dan kami jadikan sebagai materi awal dalam tahap penumbuhan, karena kami melihat tadi produk UKM di Desapreneur itu bagus, tapi kemasannya masih minimalis atau masih polos tanpa ada identitas atau tanpa ada keterangan dari produk tersebut.
Itu dulu sekian video dari kami. Ditunggu video-video berikutnya di video pembelajaran Disapreneur. Dan bagi teman-teman yang belum sempat untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, segera subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya bisa mendapat update video-video terbaru dari kami. Terima kasih, salam semangat. Saya Un Agung Prasetyo. Dah.